Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Puji syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak. Dari mulai nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang seandainya kita menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Ia firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita melalui media dakwah ini. Kita akan kembali melanjutkan silsilah dari At-Tauhid yang kita baca dari kitab Al-Usulu Tsalatsa, yang mana kita memohon kepadanya agar senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat khususnya bagi saya dan bagi siapapun yang menyimak dan mendengarnya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih melanjutkan berkaitan tentang macam-macam ibadah, baik itu ibadah badan atau ibadah lisan atau ibadah hati. Maka berikutnya musannif menyebutkan ibadah al-isti'anah, yaitu ibadah yang berupa isti'anah. Kemudian setelahnya adalah ibadah al-isti'adah, ibadah berupa isti'adah. Dan yang ketiga adalah ibadah al-istighatsah, ibadah berupa istighatsah. Tiga ini para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit kemiripan. Adapun al-isti'anah, apa yang dimaksud dengan isti'anah? Al-isti'anah adalah thalabul aun. Al-isti'anah adalah thalabul aun, artinya meminta pertolongan. Sedangkan al-isti'adah adalah thalabul auz, meminta perlindungan. Jadi ini lebih khusus. Isti'anah tadi meminta pertolongan. Sedangkan isti'adah ini berkaitan dengan sesuatu yang dia takuti, suatu yang dapat membahayakan dia, kemudian dia meminta perlindungan. Sedangkan al-istighatsah adalah thalabul ghaus, meminta agar apa yang menimpanya segera hilang. Kalau ada yang bertanya apa perbedaan antara isti'adah dan istighatsah, maka Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, beliau katakan annal isti'adata tutlabu minhu ayya'simaka aw ayyamna'aka wa ayyuhsinaka. Yang dimaksud dengan isti'adah adalah engkau meminta kepada Allah agar Allah menjagamu, agar Allah menghalangimu dari sesuatu yang engkau benci. Belum terjadi. Ini namanya isti'adah. Sementara istighatsah kata beliau, kata Syekh, tutlabu minhu ayyuzila ma fika min syiddah. Adapun istighatsah adalah engkau meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan apa yang telah menimpamu. Ini namanya istighatsah. Dari bahaya yang telah menimpamu agar Allah mengangkatnya. Ini namanya istighatsah. Tiga ini para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, termasuk ibadah yang sangat mulia. Namun baik berupa isti'anah, meminta pertolongan, atau isti'adah, meminta perlindungan, atau istighatsah, meminta kepada Allah agar Allah mengangkat musibahnya,
Ini kata para ulama, ibadah ini hanya untuk Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada sesuatu yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dan mengangkat bahaya tersebut kecuali Allah. Artinya begini, isti'anah itu kan meminta pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya meminta pertolongan itu hanya untuk Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami isti'anah, meminta pertolongan. Ini pada sesuatu yang hanya Allah yang mampu. Adapun beristi'anah, minta tolong terhadap makhluk yang dia mampu dan dia hadir, maka hukumnya boleh. Contohnya ada seorang yang minta tolong kepada temannya ya untuk mengantarnya misalkan ke tempat kerjanya dan dia mampu, ini boleh hukumnya. Terus mana yang itu harus diperuntukkan untuk Allah? Minta tolong kepada sesuatu yang makhluk tidak ada yang mampu. Awal contohnya kekeringan misalkan, paceklik misalkan, kelaparan yang sangat meluas misalkan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan penyakit kecuali Allah. Nah, kalau dia datang kepada makhluk, kemudian meminta agar menurunkan hujan, nah inilah bentuk kesyirikan. Itulah ikrar kita dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan yang hanya dimampui olehmu saja. Demikian juga isti'adah, meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk mampu, maka boleh hukumnya. Contohnya apa? Dia meminta perlindungan. Misalkan dia dikejar oleh preman misalkan, atau orang ingin membunuhnya, dia dikejar, kemudian dia meminta perlindungan kepada polisi. Polisi tentunya mampu untuk melindungi seseorang dari penjahat. Kemudian dia ditolong oleh polisi tersebut, dia dibantu, dia dilindungi. Nah, seperti ini boleh, karena memang dia mampu. Adapun dia meminta perlindungan yang tidak ada makhluk satupun yang mampu memberikan perlindungan, maka dia tidak boleh datang kepada makhluk meminta perlindungan. Seperti apa contohnya? Wabah misalkan, wabah corona ini. Dia meminta perlindungan ini agar tidak menimpa dirinya dan tidak menimpa keluarganya dan orang-orang yang ia cintai, maka ini hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan dari jin. Siapa makhluk yang bisa melindungi? Tidak ada satupun makhluk yang bisa melindunginya, tapi Allah Maha melindungi. Nah, demikian juga istighatsah. Mengangkat sesuatu yang ia tidak sukai pada sesuatu yang makhluk memampui, maka boleh hukumnya. Taib. Sekarang apa dalilnya? Mu'allif menyebutkan dalil tentang masalah isti'anah, isti'adah, dan istighatsah ini. Kata beliau, wa dalilul isti'anati, dalil isti'anah qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami beristi'anah. Lalu hadis, dalil dari hadis sekarang, wa fil hadis, di dalam hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ucapan ini, hadis ini, kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat muda yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Ketika itu Rasulullah sedang memboncengkan Abdullah bin Abbas. Beliau memberikan mutiara-mutiara kalimat yang sangat berfaedah sekali. Beliau katakan, ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai bocah, wahai anak muda. Karena dia masih kecil, masih remaja. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang penting. Kata Rasul, ihfadillah yahfad.
Ini kalimat yang pertama. Ini nasihat beliau yang pertama. Jagalah Allah. Niscaya Allah pasti akan menjagamu. Janji Allah, janji Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga Allah, apa maksudnya menjaga Allah? Maksudnya adalah kita jaga syariat Allah, kita jaga sholat kita jaga ibadah-ibadah kita. Maka apa janji Allah? Yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita dari bahaya-bahaya, baik itu bahaya agama maupun bahaya dunia kita. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin menyelisih janji. Itu kalimat yang pertama, nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, kata Rasul kepada sahabat mudanya, ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka engkau akan dapati ia ada di hadapanmu. Allah akan menolongmu saat engkau membutuhkan, maka Allah akan membantumu dan menolong. Lalu baru Rasulullah SAW berikan nasihat ini. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Insyaallah ini nasihat yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta, kalau kita berharap sesuatu, minta, haraplah kepada Allah. Adapun meminta, berharap kepada makhluk yang ada hanyalah kekecewaan. Lalu dalil isti'adah sekarang. Wa dalilul isti'adah qauluhu ta'ala, dalilnya isti'adah adalah firman Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Perintah Allah untuk meminta perlindungan. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dalil istighatsah. Wa dalilul istighatsah, dalilnya istighatsah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, lalu Allah istijabahi, Allah kabulkan permintaan istighatsah kalian. Jamaah sekalian, ayat ini ada sababun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat ini. Disebutkan oleh pensyarah kitab ini, itu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata beliau, hadhil ayah nazalat fi ghazwati Badr al-Kubra. Ayat tadi, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah istijabahi istighatsah kalian. Ini kata Syekh turun pada saat Rasul dan para sahabatnya perang Badar. Dan kita tahu perang Badar adalah perang pertama kali Rasul bersama para sahabatnya melawan orang-orang kafir Quraisy, yang itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kata Syekh, wa kana al-musyrikuna aktsara minal muslimina thalatha marrat. Ketika itu jumlah orang musyrik, orang kafir lebih banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin sebanyak 3 kali lipat. Allahu Akbar. Wa qad warada an Umar bin Al-Khattab qala, telah datang dari riwayat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, lama kana yaumu badrin nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada sahabat-sahabatnya. Wahum thalathu mi'ati wanifin. Jumlah sahabat saat itu, jumlah kaum muslimin ini ada 300 lebih sedikit. Wa nadhara ilal musyrikin. Lalu beliau melihat jumlah kaum musyrikin, faidahum alfu wa ziyadah. Ternyata jumlahnya orang musyrik ada 1000 lebih. Benar ya, dari 3 kali lipatnya. Jumlah kaum muslimin 300-an lebih. Sementara jumlah orang musyrik, jumlah musuh 1000. 300 dengan 1000 itu berarti 3 kali lipatnya. Ya, kondisi yang sangat genting. Maka beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya
seraya berdoa, Allahumma anjis lima wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma intahlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Allahu Akbar. Ini doa yang sangat besar sekali yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat perang Badar. Allahumma anjis lima wa'atani, ya Allah, turunkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku berupa kemenangan, ya Allah. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah, berikanlah janjimu kepada kami, kepadaku, ya Allah. Allahumma, ya Allah, intahlik hadhil isabah, seandainya kelompok ini, seandainya golongan ini hancur, seandainya kami dikalahkan oleh musuh, la tu'bad fil ard, Engkau tidak akan disembah di permukaan bumi. Famazala yastaghitsu rabbah, maka Rasul senantiasa beristighotsah, mengulang-ulang doa ini, ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepadamu, seandainya kami kalah, ya Allah, Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah. Beliau ulang-ulang berkali-kali. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu, lalu datanglah Abu Bakar sebagai sahabat dekatnya. Abu Bakar datang, kemudian mengambil ridaknya yang jatuh ketika itu, kemudian dia kembalikan selendangnya beliau, kemudian beliau memeluknya dari arah belakangnya. Tsumma qala, kemudian Abu Bakar mengatakan, menghibur Rasul, kekasihnya, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, kafaka munasyadatuka rabbak, cukup ya Nabiullah permohonanmu kepada Rabbmu, fa innahu sayanjizu laka ma wa'adtak, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang telah Ia janjikan kepadamu. Fa anzalallahu al-ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang barusan kita baca, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Rabb kalian, lalu Allah istijabahi istighotsah kalian. Apa lanjutannya ayat? Ani mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami berikan bantuan dari tentara-tentara kami, dari para malaikat yang jumlahnya ada 1000 malaikat yang turun membantu kaum muslimin pada perang Badar. Sehingga disebutkan dalam riwayat-riwayat, ketika para sahabat akan menebas musuh dengan pedangnya, tiba-tiba musuh sudah tertebas, ya. Mereka mendengarkan suara cemeti, suara senjata, dan mereka tidak melihatnya. Itu bantuan Allah kepada Rasul, kepada para sahabat pada kisah perang Badar Al-Kubra. Kemudian kita lanjutkan pada ibadah berikutnya, yaitu adzabhu, menyembelih, berkurban. Dan ini adalah bentuk ibadah. Dalilnya apa? Beliau menyebutkan wa dalilu dzabhi, dalilnya menyembelih, bahwa menyembelih adalah ibadah. Adalah firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan menyembelihku, nusuki, dan berkorbanku. Dan ini menunjukkan pentingnya ibadah kurban para jemaah sekalian. Allah gandengkan perintah sholat dengan perintah berkorban. Ini sama seperti dalam surat Al-Kautsar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah katakan fasalli, sholatlah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Allah gandengkan perintah ini dengan perintah sholat, menunjukkan pentingnya ibadah dzabh, menyembelih ini. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanyalah untuk Rabbul alamin, yaitu untuk Allah. Wa minas sunnati, dan dalil tentang masalah dzabh, menyembelih ini dari sunnah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa itu laknat? Kata Syekh, al-la'nu wat-tard wal-ib'ad an rahmatillah. Laknat adalah memohon agar dijauhkan dari rahmat Allah.
Allah melaknat, Allah akan menjauhkan rahmatnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyembelih ditujukan untuk selain Allah. Seperti apa? Dia menyembelih untuk jin, dia menyembelih ya untuk penghuni lautan, dia menyembelih untuk menghindari gangguan makhluk halus. Dan ini banyak sekali terjadi. Banyak orang tidak memahami kalau menyembelih itu ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah. Ya. Banyak orang-orang ketika bangun rumah, dia menyembelih, walaupun hanya ayam. Dia menyembelih lalu dia gantungkan kepalanya di pondasinya misalkan. Agar nanti makhluk halus tidak mengganggu anak-anaknya misalkan. Ini bentuk syirik. Bahkan ini adalah syirik besar. Saya katakan menyembelih kepada selain Allah ini syirkun akbar, syirik besar. Seandainya pelakunya tidak bertaubat sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dan dia pasti akan masuk ke dalam neraka Allah. Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Fahamkan kepada masyarakat bahwa menyembelih itu ibadah yang hanya boleh ditujukan untuk Allah. Sebagaimana sholat. Sebagaimana masyarakat faham, sholat itu hanya untuk Allah. Rukuk, sujud hanya untuk Allah. Ya. Banyak masyarakat yang faham. Tidak ada seorang yang sholat, dia sujud, dia rukuk kepada yaitu jin, kepada patung. Orang akan faham, oh ini bentuk kesyirikan. Tapi masalah menyembelih ini, banyak orang menganggap itu hanya ada tradisi. Tidak menganggapnya sebagai ibadah. Maka kewajiban kita para da'i, para ustadz, para kiai menyampaikan masalah ini. Bahwa menyembelih kepada selain Allah itu syirik, bahkan syirkun akbar, syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya adalah an-nadhru. Ini adalah bentuk ibadah yang mu'alif sebutkan terakhir, an-nadhru, nazar. Apa sih nazar itu? Nazar adalah seorang mengharuskan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib untuknya. Seperti apa contohnya? Dia bernazar untuk puasa selama 1 pekan misalkan. Kalau saya nanti lulus, saya akan puasa selama 1 pekan. Kalau saya sembuh, nanti saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Kalau saya nanti dapat nilai yang mumtaz, nilai yang istimewa, saya akan traktir teman-teman. Tidak ada kewajiban seorang bersedekah, seorang memberi makan. Ini kan bukan kewajiban. Tapi ketika dia ucapkan, dia bernazar, nazartu lillah, aku bernazar kepada Allah. Kalau aku nanti melakukan ini, kalau Allah memberikan ini, maka aku akan melakukan ini. Maka hukumnya jadilah wajib. Tapi ada poin penting para jamaah sekalian tentang masalah nazar ini. Kata Syekh di sini. An-nadhru fil asli annahu makruh. Nazar secara asal memulainya itu makruh, dibenci. Nazar apa yang dibenci itu? Bernazar kepada Allah kalau Allah memberikan apa yang dia inginkan. Memulainya ini makruh, dibenci oleh Allah. Seorang mengatakan ketika Allah beri ujian sakit yang tak kunjung sembuh, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dia mengatakan, kalau Allah sembuhkan penyakitku, aku bernazar akan bersedekah 1 miliar misalkan. Ini dibenci. Kenapa? Seolah-olah kan dia mengatakan, aku tidak akan bersedekah 1 miliar, kecuali kalau Allah berikan kesembuhan. Berarti kan seperti bentuk kurang adabnya dia kepada Allah. Pada asalnya memulainya makruh. Karena itu dalam hadis Nabi SAW melarang, la tanzuru. Ini hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan kalian memulai nazar. Kata Rasul, fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Karena nazar itu tidak akan dapat memberikan perubahan kepada takdir sedikit pun. Kalau memang takdirnya dia sembuh, ya sembuh. Kalau memang takdirnya dia tidak sembuh, ya belum sembuh juga. Kata Rasul, fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nah, di sini ilahnya, alasannya. Karena biasanya nazar itu keluar dari mulutnya orang-orang bakhil.
Orang yang selama dia sehat tidak pernah bersedekah, bakhil. Gilirannya ketika Allah uji dengan penyakit, dia berangan-angan, kalau nanti saya sembuh, saya akan bersedekah sekian dan sekian. Kata Rasul, fa'inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu umumnya keluar dari mulutnya orang-orang yang bakhil dan tidak akan memberi manfaat. Tapi kalau sudah keluar dari mulutnya, maka dia wajib untuk menunaikan nadarnya. Ya. Dan ketika itu, maka dia akan mendapatkan pahala jika dia ikhlas untuk Allah dalam menunaikan nadarnya tersebut. Jadi yang masuk ibadah bukan nadarnya, tapi melakukan nadarnya. Jangan sampai salah paham. Nadar, apakah ibadah? Kita rinci. Yang ibadah adalah menunaikan nadarnya. Sementara memulainya makruh. Berarti memulai nadar itu bukan ibadah. Ya, semoga difahami ini. Memulainya, seorang mengatakan, kalau saya sembuh, aku akan bersedekah sekian-sekian. Kalau saya lulus, aku akan sholat sekian rakaat. Dan seterusnya, ini makruh, bukan ibadah. Tapi ketika dia keluar mulut, sudah terlanjur mengucapkannya, maka menunaikan nadarnya ini ibadah yang dapat pahala kalau dia ikhlas untuk Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka orang-orang yang menunaikan nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap hari yang azabnya merata ada di mana-mana. Itu azab akhirat, azab neraka. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan setelah ini insyaallah mu'alif akan masuk kepada poin penting berikutnya, asal yang kedua, yaitu ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Apa Islam itu? Apa konsekuensi seorang muslim itu? Insya Allah kita akan pelajari biidznillah pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.